Sahabat sebangsa dan setanah air, berbahagia kembali bertemu dengan sahabat-sahabatku. Saya, Saud Sitompul, etos master dan motivator nasional. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, good. Kenapa saya sapa dengan optimis sahabatku semua? Karena itulah cara yang terbaik menghadapi situasi kekinian. Sebagai anak bangsa, tentunya kita semua memiliki tanggung jawab moral bagaimana virus corona ini cepat lumpuh, cepat lenyap dari bumi Indonesia. Bisakah itu terjadi? Bisa. Kalau kita optimis, kita berdoa, dan kita kerja keras, kerjasama satu sama lain, pasti bisa. Aku yakin bisa. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabatku semua, saya mau bagikan kepada sahabatku satu topik. Namanya, sikapilah masalah dengan optimis. Sikapilah masalah dengan optimis. Apa itu masalah? Masalah adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Perbedaan antara target dengan realisasi. Kalau ada perbedaan, berarti ada masalah. Jika demikian, apakah masalah virus corona? Ya, itu masalah. Sebab harapan kita, Indonesia tidak dimasuki atau tidak ada yang kena virus corona. Ternyata saudara-saudara kita ada yang sudah terserang virus corona. Bahkan sudah ada yang sudah mendahului kita oleh karena virus tersebut. Untuk itu kita berduka cita atas meninggalnya sahabat-sahabat tersebut. Demikian juga keluarga, ikhlaslah, tabahlah, dan sabarlah atas kepergian saudara tercinta tersebut. Demikian juga sahabat kami yang saat ini dirawat, percayalah, berdoalah, suatu ketika Anda akan sembuh, akan kembali bersama keluarga dan beraktivitas seperti semula. Amin. Nah, kalau satu masalah, ada dua sifat orang untuk menanggapinya. Maka ada satu istilah mengatakan, masalah yang kita hadapi tidaklah penting, tetapi respon kita atas masalah tersebut adalah segala-galanya. Nah, orang ada merespon atau menyikapi masalah dengan pesimis, ada dengan optimis. Apa artinya pesimis? Pesimis itu menganggap sesuatu itu adalah buruk, karena pesimis itu berasal dari bahasa Latin, pessimus, artinya terburuk. Mengapa ada orang pesimis? Orang yang pesimis bukanlah bawaan lahir, tetapi itu adalah yang pertama, tanpa sadar dia memiliki hubungan yang lemot, yang jarang, yang renggang dengan Sang Penciptanya. Orang yang tidak dekat dengan Sang Pencipta pada umumnya, dia itu mengalami banyak masalah psikologis dalam kehidupannya. Yang kedua, orang menjadi pesimis karena dia bergaul, karena dia sering menonton, sering melihat hal-hal yang negatif. Lama-kelamaan akan tertanam di bawah sadar, itu menjadi karakternya. Yang ketiga adalah, akhirnya dia sering memikirkan, juga menuliskan sesuatu yang negatif. Dan orang-orang yang pesimis cenderung menyalahkan. TBB, teori buang badan. Dan dia tidak sadar itu. Oleh karena apa? Karena sudah pembiasaan. Saya percaya, sahabatku, tidaklah ada orang yang pesimis. Tetapi, kalau ada di antara sahabatku melihat situasi ini pesimis, bangkitlah, berubahlah menjadi optimis. Kata menjadi di situ adalah ada perubahan eksistensi, ada perubahan sifat dari yang pesimis menjadi optimis. Maka menghadapi situasi ini, mari kita sama-sama optimis, karena itulah jalan yang terbaik.
Optimis artinya bukan diam begitu saja, tapi optimis adalah yakin ada penyelesaian sekaligus dia mencari langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, optimis itu artinya menganggap sesuatu itu ada kebaikan, menganggap sesuatu itu ada harapan. Sama dengan orang-orang yang optimis, menganggap situasi ini betul masalah, tetapi dia beranggap pasti ada solusi. Kemudian pasti ada pelajaran terbaik dari situasi ini. Nah, sahabat semua, sahabat sebangsa, mengapa orang optimis? Yang pertama, karena dia memiliki perjumpaan dengan Sang Pencipta. Memiliki hubungan yang erat, bisa melalui doa, bisa melalui sholat, bisa baca kitab suci, dan selalu dekat dengan Sang Pencipta. Atau kalau bahasa teknologi, selalu online. Hubungan spiritualnya pasti bagus. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan sejatinya pasti optimis, pasti positif, pasti mengucapkan kata-kata yang terbaik, pasti menyemangati. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang optimis? Karena dia memang hidup di lingkungan yang orang-orang optimis. Sahabatku semua, waspadalah. Pesimisme itu menular, optimisme pun juga menular. Maka kalau Anda lihat orang pesimis, kalau Anda tak mampu mempengaruhinya, sebaiknya hindarkanlah dia. Sebab apa? Lama-lama Anda menjadi pesimis. Tetapi saya percaya Anda semua mampu mengubah orang yang pesimis menjadi optimis. Dan orang-orang yang optimis selalu mencari cara yang terbaik bagaimana menyelesaikan kondisi ini. Dia tidak mau menyalahkan orang, tapi bekerja sama dengan orang. Oleh karena itu, sahabatku semua, apapun yang terjadi masalah dalam hidup saudaraku, termasuk saya, mari kita selalu optimis. Optimis artinya selalu ada pengharapan. Akar dari optimisme adalah iman. Kalau sahabatku beriman, kalau kita sebangsa beriman, kita percaya solusi terhadap virus ini pasti terselesaikan. Kata kuncinya, mari selalu berdoa, berusaha, dan kerjasama satu sama lain. Saling menyalahkan bukan solusi, bahkan itu menambah masalah. Maka jadilah orang yang optimis, orang yang bersemangat, tetapi juga bukan orang yang fatalis. Orang yang fatalis artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Sang Pencipta tanpa berbuat. Kita bukan orang fatalis, tapi kita adalah orang optimis. Percayalah, apapun masalah sahabatku, yang penting Anda berdoa, Anda berusaha, pasti ada jalan solusinya. Oleh karena itu, tetaplah semangat. Mari kita dukung kondisi negeri ini agar segera selesai atas masalah virus corona, dan jaga kesehatan. Di video yang lain saya sudah sampaikan kepada sahabatku, tetaplah jaga diri, jaga kesehatan, juga ikutilah aturan pemerintah. Doaku sehat buat sahabatku semua, sehat bagi bangsa, pemerintah bersama masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan kondisi ini. Salam etos, bigger, higher, better.